Oke. Nih, untuk sebelum kita mulai jauh-jauh, ada ini untuk refresh dulu materi kemarin. Ada yang masih ingat apa isola yang kita pakai dalam praktikum hari ini? Mau jawab, Mas. Oh, monggo silakan, nanti NIM-nya seperti biasa dituliskan di kolom chat ya. Jadi isolat yang digunakan itu Saccharomyces cerevisiae, di mana isolat ini tuh mampu memproduksi etanol kayak gitu dalam kondisi anaerob melalui fermentasi. Oke, terima kasih. Ada yang bisa ini jauh lebih detail lagi mengenai strain-nya, terus karakteristiknya gimana gitu. Ada yang masih ingat? Kan Saccharomyces itu kan banyak itu jumlahnya. Jenisnya juga beragam. Ini kira-kira ini strain apa gitu. Terus apa sih yang spesial apa gitu. Ada yang bisa menambahi? Oh ya, monggo. Ayo. Oke. Cukup. Oke. Ya, jadi isol yang kita pakai itu ada Saccharomyces cerevisiae SW14 yang memiliki kekerabatan dekat dengan Saccharomyces cerevisiae strain SYYHS3 yang diisolasi oleh Mbak Sujiana untuk dipublikasi tahun 2015. Itu sekedar refreshment aja. Kita lanjut ya. Depannya nanti. Oke. Ini bonus lah itu. Baca buku pasti tahu. Apa sih tujuan praktikum kita hari ini? Apa? Ayo, ada yang tahu tujuan kita? Kita kemarin udah ngapain kan? Kita kan ada praktikum nih. Nah, hari ini kita tujuan praktikumnya apa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Kak. Oke. Untuk mengamati pola pertumbuhan kan dari sampel Saccharomyces cerevisiae yang berbeda terus melalui CO2 yang dihasilkan. Oke, benar. Jadi yang tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pola pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae melalui produksi gas CO2. Itu ya. Kita ke data AMD ini. Kita bahas sedikit mengenai yang kemarin di AMD. Ada nggak yang kira-kira mau menginterpretasikan data ini? Ingat, kuncinya adalah data ini berasal dari AMD. Berarti yang di AMD yang dihitung apa? Kurva apa, sumbu X-nya itu apa? Sumbunya itu apa? Nah, itu coba kira-kira apa? Ada yang mau interpretasikan nggak ini? Sebelum yang nyoba dulu gitu. Ada? Nggak ada yang ingin mencoba menjelaskan mengenai data AMD ini? 5, 4, 3, 2, 1, nggak ada. Oke. Karena nggak ada tak jelasin ya. Jadi yang pertama yang kita lihat dari kurva ini pertama itu ada sumbu Y dan sumbu S-nya. Nah, sumbu Y-nya ini ada volume CO2 yang dihasilkan. Dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya itu adalah ini yang 50, 100, 150 sampai 300 itu adalah menit data pengamatan waktu kita. Kan kemarin kita ngamatinya setiap 10 menit. Nah, ini kalau yang di sini Pak. Ya ini cluster. Jadi yang di sini itu adalah data 10 menit yang ke 50, data 10 menit yang ke 100, data 10 menit yang ke 150, data 10 menit yang ke 200. Nah, jadi
Kalau misalnya data 10 menit yang ke-50 berarti 500 menit. Nah, 500 menit itu berapa jam gitu. Tuh. Kayaknya udah mulai tak jelasin ya. Kira ada yang punya gambaran nggak ingin mencoba menjawab gitu. Kan kalian udah tahu nih kurva pertumbuhan itu gimana. Kan ini kan tinggal data aja, tinggal dijelasin. Ada yang mau coba? Kesempatan lagi ini, tak buka lagi. Ayo. Dia mencapai stasioner atau mencapai logaritmi atau bak atau det. Ada yang ingin mencoba menjawab? Halo, saya masuk? Masuk Kak, masuk. Oke, ini ada kurang paham ya semua? Ayo, biar respon gitu, biar saya tahu gitu, bukan internet saya yang bermasalah. Ada yang bisa jawab atau mau dijelaskan langsung? Coba Pak, jawab mau boleh dijelaskan nggak? langsung atau gimana? Coba jawab boleh Kak. Oke, monggo. Oke, nah kalau menurut saya tuh yang mulai dari 0 itu terus sampai yang 100 itu masih masuk ke fase logaritma. Karena apa? Karena dia kan itu kelihatan banget dari kurvanya tuh kayak apa ya? Naiknya naik banget gitu loh. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa dia itu aktif membelah. Nah, itu dia waktu volume 1400 dengan menit ke 100. 10 yang ke 100. Kemudian mulai dari ke atasnya itu udah mulai stasioner. Karena apa? Karena grafiknya itu udah mulai lurus. Nah, di sini di fase stasioner itu dia jumlah antara yang tumbuh dengan yang mati itu udah sama. Tuh. Nice. Oke. Ini siap nggak kok tak tanyain ini tadi Afni? Siap ya tak tanyain ya. Tadi jawabanmu udah benar. Tapi tak tanyain ini. Kalau begitu kira-kira fermentasi alkohol ini kira-kira perlu kita hentikan di fase mana gitu. Kan kita anggapannya ya, kita kan industri nih, industri untuk menghasilkan alkohol. Untuk alkohol medis lah anggapannya gitu. Nah, kira-kira kalau begitu untuk memaksimalkan produksi kita, kapan itu produksi alkohol itu kita hentikan? Di fase mana gitu? Di fase logaritma. Soalnya kalau misal kita hentikan di fase stasioner itu kan hasilnya tidak maksimal karena mengingat ada bakteri yang udah mati, ada mikrobia yang udah meninggal, mati gitu. Nah, kalau misal di fase logaritma itu kan dia masih aktif membelah, jadi jumlahnya itu banyak. Gitu. Oke, siap. Tak kasih double ya, karena kamu merespon dari tadi. Terus ini kamu juga bisa menjawab semuanya. Oh, mantap. Oke, lanjut dulu. Ini ada yang mau ditanyain nggak soal ini? Ada yang kurang paham nggak? Ini soalnya karena kita bahasnya data aja gitu, biar ya inilah gampang dilihat lah. Gitu. Kan kalian kan nggak langsung ngamatin di lab ya. Nah, ini kan data yang diambil dari AFD-nya. Cuma satu ya, kemarin ada sensor yang bermasalah gitu. Jadi datanya kurang bagus, tapi masih merepresentatif. Ada yang mau ditanyain? Belum. Ada ya? Mengerti ya semuanya ini. Kita lanjut kalau kamu ngerti. Oke. Wah kebalik ini soalnya. Oke, jadi tujuan dan luaran praktikum kita ini sebenarnya kita mau mengetahui posisi CO2. Nah, selain itu juga kita ingin mengamati produk yang lain juga selain yang CO2 gitu. Itu etanol. Kita lanjut dulu. Jadi di acara 2 ini ya ke acara 2. Di acara 2 yang tahap ini kita akan mengamati produksi alkoholnya itu melalui dengan metode Conway. Jadi dimulai itu dari persiapan. Pertama kalian udah baca ya buku panduannya, tak jelasin singkat aja. Nanti calon Conway, kalian kalau belum lihat di internet, belum pernah lihat itu carilah di internet juga gimana. Nanti itu calon Conway itu akan diolesi dengan Vaseline, diolesi di permukaannya di bagian ujung itu. Terus nanti ketika reagen yang mau kita reaksikan itu ada memilih asam dikromat, nanti ditaruh di cawannya yang tengah. Jadi cawannya itu coba kalian cari di internet gitu. Kamu menjelaskannya susah nanti. Nggak ada. Sekarang asisannya di sini nggak dapat Conway untuk ini melihat. Nanti di videonya ada, tenang. Di videonya ada.
Jadi di tengah itu nanti diberikan 2 mili asam dikromat di cawan yang di tengah. Nah, terus yang di cawan yang di samping, yang di kiri dan di kanan itu, yang di bagian luar, itu akan diberi 1 mili samper dan 1 mili K2CO3 yang tidak dicampurkan dulu. Ini kalau kurang paham, tahan dulu. Nanti kita nonton videonya biar paham. Nah, itu akan diinkubasi selama 2 jam. Setelah itu dilakukan spektrofotometri itu untuk membuat kurva standar dari kadar etanol yang dihasilkan. Nah, tadi kita baru mengetahui dari data AMD itu kan baru diketahui jumlah CO2 yang dihasilkan. Kita juga perlu nih mengetahui jumlah alkohol yang dihasilkan, kan produksinya alkohol. Kita langsung saja ya. Nah ini sedikit dulu sebelum kita mulai videonya. Jadi di cangkong W ini yang akan diolesi vaselin itu yang di bagian hitam ini, yang usam di akhir. Itu nanti diberi vaselin. Di cawannya tengah diberi asam dikromat yang dibuat dari K2CrO7 dan H2SO4. Terus ini kan ada pembatas nih, kalian bisa lihat di sebelah ini cawan W-nya yang di bagian agak luar itu, sebelum lingkarannya, sebelum garis yang hitam-hitam itu kan ada pembatas antara sampel dan K2CO3. Ini sampel dan K2CO3. Nanti sampelnya itu akan dicampurkan, digoyang-goyangkan, dan itu akan bereaksi dan kita nunggu gitu selama 2 jam. Makanya agak lama gitu. Makanya nanti ini di post testnya itu nanti jam 5 biar barengan nanti sama yang offline. Jadi nanti kalian boleh live dulu. Ini nanti ya, lanjutin dulu. Soal ada bahan, tadi kan udah dijelasin ada bahannya jelas ada isolatnya, ada vaselin, ada medium BEPD, asam dikromat dan K2CO3. Alat dan bahannya, alatnya itu. Ada jam Mose, mikropipet, mikrotape, shaker, cawan Conway, Bunsen, kuvert, dan spektrofotometer. Kita jelasin singkat dulu. Jadi asam dikromat itu tadi kan 2 mili dimasukkan ke cawan Conway yang bagian tengah. Setelah itu ditambahkan 1 mili sampel di sebelah sisi lainnya dan 1 mili kalium karbonat. Terus tepinya tetap diolesi dengan vaselin, satu cawannya ditutup. Setelah reaksinya selesai selama 2 jam, kita ambil cairannya, terus kita lakukan spektrofotometri untuk melihat optical density-nya pada panjang gelombang 480 nanometer. Oke ya. Nih, by the way yang ini, yang mana tahu gitu nanti pas post test ada yang keluar gitu kan. Mana? Kalau nggak paham sih, dipaham-paham. Tanyain kok nggak paham gitu. Ke sini. Ada yang tadi sampai yang tadi ada yang ini nggak? Ada yang punya pertanyaan atau gimana yang kurang ngerti? Ada, ini semua paham ya? Langsung penggadar. Kita ke kuis. Ini kuis tambahan. Ini agak full critical thinking sedikit. Nah, bagaimana menghubungkan absorbansi dalam spektrofotometer dengan konsentrasi etanol? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana cara menghubungkan absorbansi dalam spektrofotometer dengan konsentrasi etanol? Nah, ini kurang paham dulu mungkin nih. Ya, kita stop share dulu. Kita ke mana stop share-nya? Mungkin masih kurang paham, kita nonton video dulu ya. Ya, kita mana video? Coba ini ya, sebentar. Share video dulu ya. Nah, untuk video akan dijelaskan oleh Mbak Ike ya, gitu. Jadi nantinya ini sudah nampak belum videonya? Udah Kak.
Oke, jadi ini akan dijelaskan sedikit oleh Mbak Ike, biar kalian lebih paham gitu kan, ada visualnya. Tadi secara keseluruhan simpelnya tadi begitu untuk yang convoy. Oke ya, saya serahkan kepada Mbak Ike. Nah, jadi ini adalah video untuk pengukuran dari kadar etanol ya teman-teman. Kita mulai videonya. Ini ada alat dan bahannya, ada vaselin, terus udah gitu ada sampel kita, ada asam dikromat, ada kalium karbonat, sama ada cawan Conway dan juga mikropipet. Nah, untuk yang langkah yang pertama sendiri, kita ngolesin dulu vaselinnya ke pinggir-pinggir dari si conway-nya itu. Tujuannya adalah biar nanti pas conway-nya tuh ditutup, dia tuh rapat teman-teman. Jadi dia tuh nggak kemasukan udara dari luar dan juga dari dalamnya conway sendiri tuh nggak keluar juga. Karena kan kita metodenya tuh ada penguapan dari si etanolnya kan. Kalau etanolnya keluar ya kita nggak bisa ngukur gitu. Makanya kita mengoleskan dulu vaselinnya ke pinggiran dari si conway ini. Nah ini nggak usah terlalu tebel-tebel banget ngolesinnya. Yang penting udah udah keoles semuanya, itu nggak apa-apa, langsung ditutup aja gitu. Nah kemudian ini kita mengambil asam dikromatnya, nanti kita tempatkan di bagian tengah dari si cawan conway ini, di bagian yang bulatan tengah itu. Nah kemudian ini ada kalium karbonat K2CO3. Ini ditempatkan di salah satu sisi dari lingkaran luarnya itu. Nah, itu ditempatkan di sebelah kiri ya kalau kita lihat dari sini. Kemudian sampelnya kita taruh di sisi satunya. Itu kita tuh nggak boleh nggak boleh membiarkan sampel kita tuh bereaksi dulu sama si kalium karbonatnya. Makanya sengaja conway-nya di sini kita miringkan dulu, terus kan dipisahkan kan sama sekat kaca kecil di sana. Nah itu biar mereka nggak bereaksi dulu. Kemudian ini mereka dipertemukan si kalium karbonatnya sama sampel kita, kemudian ditutup cawan conway-nya. Terus setelah ditutup ini kita biarkan selama 2 jam sampai reaksinya selesai berlangsung. Kemudian setelah itu kita bisa mengukur kadar dari etanolnya dengan mengambil yang ada di tengah tadi itu untuk kita ukur di OD, di spektrofotometer. Nah, jadi kalau untuk metode Conway ini reaksinya tuh kayak gini teman-teman. Jadi di sampel yang kita punya itu kan ada aktivitas dari mikroorganisme kita kan. Nah, itu kan menghasilkan etanol nih. Nah, etanol yang dihasilkan itu kan kita nggak tahu kadarnya berapa. Nah, ini kita ukur dengan metode Conway yang prinsipnya adalah melalui reaksi oksidasi. Jadi, tadi kan sampel kita dipertemukan sama si kalium karbonat. Nah, etanol dalam sampel kita itu akan dibebaskan sama si kalium karbonatnya itu. Terus yang istilahnya uapnya dari si etanolnya itu akan bereaksi dengan si K2CR2O7 atau kalium dikromat di tengahnya itu. Nah, reaksinya ini namanya adalah reaksi oksidasi. Nah, reaksi ini akan menyebabkan jumlah kalium dikromat itu berkurang sesuai dengan banyaknya alkohol yang bereaksi sama si kalium dikromatnya itu. Jadi semakin jernih si kalium dikromatnya, berarti semakin banyak jumlah atau kadar etanol yang ada di sampel kita, kayak gitu teman-teman. Nah sampai sini udah paham lah ya tentang dari metode Conway ini. Kalau gitu aku kembaliin ke Mas Karta ya.
Oke, sudah ini ya, sudah tadi penjelasan mengenai conway. Gitu. Mungkin tadi aku tahu cepat ya untuk menjelaskan sampai ke yang nanyain soal hubungan absorbansi. Kita nonton video berikutnya, yaitu video spektrofotometer. Ini saya yang jelaskan ya. Sebentar, Pak. Kita buka dulu. Ini kalian kalau ada pertanyaan, silakan ya. Di open mic aja atau lewat chat juga boleh. Lihat kan videonya. Oke, saya mulai ya. Jadi yang kita lakukan yang pertama, kita akan lakukan itu adalah spektrofotometer. Nah, seperti yang kita pernah pelajari kemarin, spektrofotometer itu ada nih beberapa alat dan bahannya. Contohnya di sini itu yang paling ada kuvet. Nah, ini mungkin kan kalau cepat ya, tak balikin dulu. Jadi kuvet. Sama nih kayak yang kemarin lagi. Kuvet itu yang ada, nampak nggak kursorku ini? Yang di wadah gabus itu ada kaca kuvet. Lanjut aja ya, karena kan kemarin udah pernah ada nih penjelasan tentang spektrofotometer, tapi untuk mengingat kembali. Nah, jadi yang ini adalah, oh ya, ini kurang tepatnya awal ini. Ya, kita tidak menggunakan preculture ya, dan tape di sini. Jadi kita langsung aja ke metodenya aja, yang di sebelah sini, yang langsung ke spektrofotometernya. Nah, jadi cara menggunakan spektrofotometer untuk refresh lagi, kembali refresh. Jadi pertama kita sambungkan ke listriknya, sambungkan ke listrik, nyalakan tombol on, dan kita tunggu hingga proses menyalanya selesai. Nah, kan banyak nih proses-prosesnya. Jadi tunggu sampai kalibrasi dari mesinnya itu sendiri sudah oke, baru kita masukkan Aquades sebagai blanko dalam spektrofotometer. Terus kita naikin panjang gelombang yang kita inginkan. Oke, jadi ini ada yang masih ingat nggak panjang gelombang yang kita gunakan di dalam praktikum ini untuk mengukur conway ini berapa? Ada yang ingat? Jawab, Kak. Izin menjawab. Oh, monggo. 480. Ya, oke, benar. Siap. Tulis NIM-nya ya. Oke. 480 nanometer. Jadi yang mau kita amati itu kalau misalnya berbeda ya kita harus sesuaikan dengan panjang gelombang yang kita mau amati juga. Salah. Maaf. Panjang gelombang yang mau kita amati itu disesuaikan dengan yang kita amatin gitu. Nah, dari setiapnya itu kita harus baca referensi dan literatur dulu untuk mengetahui panjang gelombang yang digunakan nantinya. Oke. Pertama kita set blank dulu. Setelah diberikan Aquades kita set blank. Oke, auto zero sebagai itu. Setelah itu kita masukin blankonya dan kita masuk blankonya dan lakukan auto zero kembali lagi untuk mediumnya. Nah, jadi sebenarnya videonya kita ini ya karena prinsipnya spektrofotometer jadi nggak akan banyak kita ubah kok gitu. Kita hanya sesuai dengan protokolnya kita lakukan terus nanti di sini kita ngecek lagi. Ini kan tadi dimasukin blanko ya, di setting 0 dulu. Yang 480 nanometer. Terus itu kita masukin, ini bukan YPD cair ya, di sini. Ini kita masukin reagen yang kita udah reaksiin dari yang conway. Nah, kita masukin ke dalam. Terus kita tinggal lihat panjang gelombangnya berapa. Setelah itu kita
bisa mengetahui ini nilai absorbensinya itu dicatat di sana. Jadi nantinya dalam semakin tinggi kadar alkoholnya, nanti warnanya itu akan semakin banyak berubah. Nah, nanti itu akan teramati ketika kita spektrofotometri. Jadi yang tinggi alkoholnya itu warnanya agak lebih jernih hingga agak kehijau-hijauan kalau alkoholnya tinggi. Oke ya, videonya kurang lebih seperti itu. Ini berarti kan sudah ada penjelasan mengenai panjang absorbensi cahaya dan tadi ini absorbensi cahaya dan kadar etanol gitu. Ini ada yang bisa menghubungkan gimana kira-kira? Kan udah tak jelasin nggak sih tadi? Ayo ada ini nilai tambah untuk kalian, ya kan? Post tesnya kemarin banyak yang jadi ya aktif yuk gitu, yuk bisa yuk. Ada yang ini nggak yang menjawab gitu, yang jarang menjawab lah, ya ini biar aktif gitu, siapa gitu, masa tak panggil. Ayo siapa ini Pak? Menjawab ke ini mau dikoreksi ya. Nilai absorbensi yang didapat tadi dikonversi berdasarkan persamaan regresi linear kurva standar etanol. Terus dari situ bisa tahu kadar etanol dalam larutannya. Kalau yang dari saya baca gitu. Luar biasa, ini Faiza auto asisten ini, teman-teman. Ya, jadi benar ya, dari kan ingat kok spektrofotometer itu berhubungan dengan kurva, kita akan mengamati kurvanya nanti, kurva dari sampel yang dilakukan spektrofotometri. Nah, dari di sana juga, pertama yang kita lakukan itu benar harus menentukan kurva standar dulu. Jadi setelah kita menentukan kurva standarnya, kita itu bisa mengetahui nih jumlah kadar alkohol dari etanol yang ada di sampel kita. Ada yang tahu ini bonus lah gitu, ngasih nilai tambah. Ada yang tahu nggak ini cara membuat kurva standar alkohol? Ya. Ada etanol, nah kurva standarnya itu gimana sih cara buatnya? Ada yang tahu nggak? Gitu? Ayo. Jangan Faiza lagi, yuk kasihan yang lain, butuh nilai juga. Masih tahu yang lain gitu juga. Yang lainnya semua pasif ya. Ayo jawab gitu. Ya, ada yang tahu nggak cara bikin kurva standar alkohol gimana? Kurva standar etanol. Ya. Ini kan butuh kurva standar nih, seperti yang dibilang Faiza. Ayo, ada. Nih, apa masa tak panggil? Mau nyoba jawab, tapi nggak tahu benar atau enggak ya. Oh, nggak apa-apa, benarnya itu nanti kita ini bahas bersama. Jadi untuk membuat kurva standar etanol itu melewat fungsi grafik dan regresi linear yang ada di Microsoft Excel. Itu aja? Ya, oke. Gitu. Jawabannya 50% benar, tapi bukan itu yang ingin Pak cari sebenarnya. Ada yang tahu nggak misalnya cara kan itu kan udah ngolah datanya nih gitu. Nah, buat kurvanya itu gimana gitu? Dapat datanya dari mana coba? Yang lain coba itu siapa? Coba izin jawab Pak. Oke. Cuman coba ya Kak. Itu dengan mengregresikan nilai absorpsi dan jumlah koloni dalam persamaan garis kurva, yaitu standarnya Y sama dengan AX tambah B, di mana Y adalah jumlah koloni dan X besar nilai absorbensinya. Oke, karena kamu sudah aktif, terima kasih. Dapat nih. Yang kamu jawab itu kurang tepat sebenarnya. Tak jelaskan aja langsung ya soal kurva standarnya. Jadi bagaimana cara kita membuat kurva standar etanol ini? Kurva standar etanol ini kan nantinya digunakan untuk basic kita gitu. Kan
yang kita spektrofotometri tadi itu kan alkoholnya gitu, kadar alkohol dalam medium gitu. Itu nanti muncul absorbansinya berapa, ada angkanya. Terus kita buat kurva pertumbuhan, kurva standar dari etanol ya, kita buat dari etanol yang udah kita ketahui jelas konsentrasinya. Dari mana? Ya dari alkohol medis, ya, alkohol yang kita pakai untuk membersihkan alat itu cuma 96%. Ya udah, kita lakukan pengenceran hingga konsentrasi tertentu yang kita inginkan. Contohnya ya, ada 1%, 2%, 1% alkohol, 2% alkohol, 3%, 4%, sampai misalnya 10%. Nah, nanti data tersebut kita regresikan ya, untuk membuat persamaan. Nah, itu yang kayak kemarin lagi. Nah, itu ya udah, kita bisa menemukan kurva standar dari etanol itu ya dari sana ya. Dan alkoholnya itu ini ya direaksikan ke Conway juga sama. Ngerti kan maksudnya tadi apa? Dapati sama satu lagi siapa tadi yang menjawab itu? Ngerti kan? Nah, oke ya, soal ini. Yang jangan lupa yang nanya NIM-nya dituliskan. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Yang kurang paham mengenai ini sebelum kita lanjut. Kak, boleh diulang cara bikin kurva standarnya nggak? Masih bingung sama kata-katanya. Oh ya, maaf. Tadi siapa yang nanya itu? Aku. Iya, Afni. Oke, jadi kita ini ya membuat kurva standar itu dari mana? Nah, karena kita pertama kali ini ya tadi kan kita membahas mengenai Conway dulu yang awal-awal. Nah, Conway itu kan setelah direaksikan ke Conway dilakukan spektrofotometri, ketahui nilai absorbansinya. Yang itu dulu, coba ingat yang itu dulu, jangan yang ini. Nah, itu kan berarti ada alkoholnya bereaksi, yaitu di spektrofotometri itu. Nah, kalau untuk membuat kurva standar, ya artinya kita perlu mengetahui kadar alkoholnya dari kurva standar kan. Nah, jadi cara mendapatkan itu ya dari mana ya? Dari alkohol medis, alkohol yang kita pakai untuk sterilisasi itu, kita kan tahu itu 96%. Ya udah, kita lakukan pengenceran dari alkohol itu hingga konsentrasi yang kita inginkan. Nah, jadi misalnya tadi kan Pak bikin contohnya 1%, 2%, 3%, sampai 10%. Itu kan contoh aja. Nah, kalau kurva di sini kita pakainya datanya lebih sedikit sih. Tapi misalnya 1 sampai 10%. Nah, itu nanti dibuat kurvanya. 1 sampai 10% alkoholnya itu tetap direaksikan ke Conway. Jadi misalnya ada 10 Conway ya. 10 Conway semuanya bereaksi satu, ada yang 1%, dan 2%, dan 10%. Nah, nanti semuanya itu nanti kita masukkan ke kuvette lagi, kita lakukan spektrofotometri, kita dapatkan nilai absorbansinya lagi. Dapat nilai absorbansinya, Nah, dapat nilai absorbansinya, setelah itu kita reaksikan untuk membuat kurva standar. Seperti yang kemarin lagi, membuat kurva standar. Oke? Mengerti? Afni? Paham. Oke, tadi soal kurva standar ini kalau di praktikum ini ya, kita itu kurva standarnya itu kita buatnya itu dari konsentrasinya 0,1% alkohol, terus 0,08% alkohol, 0,06%, 0,04%, sama 0,02%, sama 0%. Itu yang kita pakai untuk membuat kurva standar kita. Nanti dari kurva standar itu, kurva standar alkohol yang di Conway ya, ini jangan lupa alkoholnya di Conway, bukan alkohol yang di spektro. Alkoholnya di Conway, habis itu di spektro. Jadi jangan nanti salah gitu. Oke ya, tak lanjut ya. Nah, jadi ini dari yang tak jelasin tadi ini kebetulan ya dari 0,2%, 0,4%, 0,6%, sama 0,8% dan 1%. Ini nanti dapat persamaannya. Udah habis itu kita lakukan, kita masukkan data yang ini, data UD kita.
kita masukkan ke dalam persamaan ini, terus kita bisa menentukan kadar alkohol dari sampel kita. Ya, ini hanya contoh aja. Oke, jadi nanti ada dokumen yang akan bisa kalian buka pada pukul 23. Nanti ini tak sentuhin aja langsung sekarang. Ini mengenai data dari Conway itu. Pak share lagi. Kita lihat ya datanya. Lihat kelihatan nggak? Oke, jadi ini ya, tak jelaskan simpelnya dulu. Jadi ini adalah konsentrasi alkohol, konsentrasi dari etanol yang kita tahu konsentrasinya, terus kita mau cari absorbansinya, UD-nya. Nah ini habis itu kita reaksikan di Conway, terus kita lakukan spektrofotometri. Nah, tadi dapat datanya gini. Oke, itu kita membuat kurva standar. Caranya gimana? Ya, sama dengan kemarin kita membuat kurva standar itu gimana? Pertama dimulai dari sini, insert, chart, SAP yang scatter. Ini kalau aku kecepatan atau masih kurang jelas, ini ya, kabari ya, open mic gitu. Ini sama seperti yang kemarin, kita select data, add, misalnya ini, kurva standar. Terus X-nya itu adalah OD, dan Y-nya adalah konsentrasi. Oke. Terus seperti yang sama lagi kemarin kita cek, kita sama seperti kita buat persamaannya lagi, cek persamaannya. Display equation on chart. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Ini hanya membuat kurvanya standarnya aja gitu. Jadi dari kurva ini kita bisa mengetahui kadar alkohol yang ada di sampel kita. Ini kan kurva standar dari alkohol medis yang kita buat. Nanti persamaannya kita masukkan. Kalau kita menentukan ini contoh ya, kita hasil yang kita sampel yang kita OD itu ternyata hasilnya itu misalnya 0,250 contohnya. Berarti kan kita tinggal masukin ke dalam persamaan ini untuk mengetahui konsentrasi alkoholnya. Sebenarnya kita kayak dibalik gitu. Jadi kita main ini ya sekarang kita coba ngerjain ini hanya contoh aja gitu. Nanti punya kalian itu akan bisa diakses jam 11 malam. Berarti persamaannya dulu. Ini kalau kurang paham silakan nanya ya. Kan yang ini mana tahu nanti keluarnya di post test gitu apa. Kan yang soal bukan saya. Kalau saya yang buat soal kan saya tahu gitu. Kalau saya buat soal nggak akan kasih tahu apa. Ya, ujian ya gitu. Tes gitu langsung. Ya. Nah, ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum ke metode ini dulu, sebelum ke analisisnya. Ada yang mau ditanyain? Tinggalan atau apa? Belum. Belum ya. Jadi ini tak kasih kesempatan nih. Ada yang ingin menafsirkan nggak, menginterpretasi data ini? Kalian udah mengamati ini kan?
Kira-kira ini hasil perhitungan konsentrasi kita, sampel kita gitu. Contohnya, contoh tinsos ini sampel kita udah kita hitung. Ada yang bisa interpretasiin nggak gitu? Gimana? Ya. Kira-kira gitu. Ini melatih logical thinking juga. Ya nggak sepenuhnya benar, nggak apa-apa. Yang penting benar. Ini kalau kalian udah berusaha menjawab itu sudah kita apresiasi kok itu. Nah, kita semua belajar bersama. Ada nggak itu? Yang cara aktif itu loh, kayak apa? Gitu, coba. Itu Aris ya itu jarang. Ya, yang kalau misalnya siap gitu, ini nggak ada paksaan ya gitu. Kalau misalnya siap gitu menjawab, jawab benar salahnya itu nggak masalah. Ya, kalian berusaha. Ada nggak ya? Apa nilai tambah ya? Seperti biasa. Ini kita nggak gitu lama sih praktikumnya gitu. Kecuali kan kalian nunggu ya, kalau yang offline itu harus nunggu reaksinya 2 jam. Ya. Kan kita dengan keajaiban Tuhan kita tidak melakukan reaksinya sekarang. Yang ada yang online. Jadi kan ya ini. Ada yang mau coba interpretasikan nggak ini? Coba lah sampai yang ini aja, yang pertama, yang ini. Yang ini aja coba. Ada yang mau interpretasiin nggak gitu? Kira-kira gimana? Suaraku masuk kan? Masuk. Ini siapa dulu ini yang menjawab? Afni. Coba Afni manggil temannya yang lain. Kamu sebagai apa pemantiknya. Kamu suruh temanmu jawab gitu. Kamu kasih tahu lah. Siapa? Ansa. Anissa, yo Anissa ini. Ya apa on me gitu. Ini kalau nggak bisa jawab ya lebih lah, saya tahu lah. Mahasiswa loh, pintar. Ayo gimana Anissa, ayo gimana kira-kira? Jangan takut ya, nggak gigit lah. Ayo gimana? Ayo ini yang satu aja dulu, ntar tak jelasin sisanya gimana. Jadi Anissa sini bermasalah bang. Halo. Sini bermasalah apa ini? Atau aku yang bermasalah? Aku bermasalah. Pada takut ini. Ya udah, gitu ini. Gak ada yang bisa menafsirkannya. Tak bantu menjelaskan dulu. Jadi dari yang pertama dulu yang ini, yang B3 yang Pak board kuning ini. Nah, kan dari persamaan tadi, dari latihan 1 kita menemukan kurva standarnya. Nah, dari kurva standar itu kita bisa menentukan nantinya sampel yang kita setelah kita spektrofotometri itu OD-nya berapa, absorbansinya berapa. Kita bisa menentukan kadar alkoholnya. Terus ini kan oke ya datanya hingga ke sini masih oke. Yang ke sini itu masih oke datanya. Nah, terus bagaimana dengan yang negatif ini gitu? Kan nggak mungkin konsentrasinya negatif itu berarti ya kan nggak masuk akal toh. Jadi sebenarnya konsentrasi yang negatif ini adalah hasil dari OD yang ini kan hanya data ya angka. Nah, ketika di OD absorbansinya ini ternyata dia tuh jauh lebih rendah daripada kurva standarnya yang ada di sini. Artinya ya dia nggak bereaksi sebenarnya, nggak ada reaksinya. Otomatis ini yang negatif ini ya sama aja kadar alkoholnya ya 0, nggak ada. Mau negatif berapapun itu, nggak ada. Kan nggak ada yang alkoholnya nggak ada. Paham kan Jo ini? Paham. Paham. Ya ini kan ya semua itu. Jadi sebenarnya ya yang kita tentukan itu ya berdasarkan spektrumnya dari OD-nya lagi. Gitu. Semuanya tergantung OD-nya dan kurva standar ya. Kurva standar itu harus akurat. Nah, caranya akurat adalah ya dikerjakan dengan baik-baik. Terus kalau bisa ulangannya agak banyak.
Nah, kalau misalnya kurva standarnya udah salah, jadi datanya semua bisa aja salah juga gitu. Kurva standar itu sangat penting. Nah, kalau kurva standarnya salah, jelas nanti interpretasi jumlah alkoholnya itu akan salah. Sampai di sini mengerti ya? Stop dulu. Nanti tugasnya itu bisa dilihat nanti di jam 11. Gitu. Oke. Praktikumnya hari ini nggak gitu lama. Nanti habis ini kalian punya kebebasan sejenak sebelum kita post test. Kita beritahu protokol protesnya gimana, post testnya gimana. Ini terlihat ya PPT-nya. Oke, kita lanjut dulu PPT-nya. Kita ada ini. Sekarang tadi kita pakai beberapa reagen. Ada yang bisa tahu nggak gitu reagen? Fungsi kita nambah reagennya itu apa? Ada dikromat, ada karbonat, askalium karbon. Kira-kira fungsinya apa sih? Ya, tadi kan sebenarnya udah disinggung sama Mbak Ike sih tadi ketika menjelasin videonya. Ada yang ingin mencoba gitu? Siapa kayak gitu? Yang belum? Izin jawab, Kak. Ya. Jadi fungsi kalium karbonat itu untuk melepaskan etanol yang ada di dalam sampel yang berada di cawan Conway-nya itu. Jadi semakin bening kalium karbonatnya, maka etanol yang ada di dalam sampel itu semakin tinggi. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih sudah menjawab. Oke, jawabannya oke, saya terima. Saya bantu jelaskan juga ya langsung sekalian. Jadi, kita ketahui kalau misalnya asam dikromat itu sebenarnya dia ada oksidator. Dia itu akan mengoksidasi etanolnya jadi asetat, sehingga perubahannya warnanya akan jadi hijau. Nah, sebenarnya mau dibilang hijau itu nggak langsung terlihat hijau, kayak hijau daun gitu ya. Nggak, nanti paling utama terlihat itu adalah dia itu akan berubah warna. Ya, kan awalnya dikromat itu kan warnanya kuning. Tadi kan sesuai dengan yang di video, kuning sedikit, oranye dikit itu kayak apa ya, kayak warna kaldu gitu ya, kuning gitu. Habis itu setelah direaksikan dengan ini, direaksikan dengan etanol gitu, nah itu warnanya itu akan berubah gitu, akan memudar sampai dia itu kayak agak bening sampai kayak warna bensin gitu, warna solar gitu, agak ke biru ke hijau-hijauan. Nah itu kalau tingkat etanolnya tinggi. Tapi kan karena dari sampel kita amatinya beragam, jadi kalau dilihat semata aja itu warnanya ya nggak pudar-pudar gitu lah. Kalium karbonat tadi yaitu sebagai untuk membahas etanol benar yang dikatakan tadi, sehingga itu bisa bereaksi dengan dikromatnya. Nah, ini typo ini. Ada yang mau ditanyain soal reagen, soal metode, soal yang lain-lainnya gitu? Ada nggak gitu mau ditanyain? Nggak banyak sih, soalnya cuma ngapa reagennya gitu. Ada? Sepertinya tidak. Tidak, oke. Ini ada masalah nggak mengenai pretest kemarin gitu, atau apa gitu, ingin komplain? Ini saya buka kesempatan, soalnya kan yang offline kan tinggal ngomong, Mas ini kurang pas gitu, menurut saya begini gitu. Kalian yang online ada pendapat nggak? Ini nggak saya apa-apain ya, saya hanya minta pendapat kalian gitu, misalnya kayak Mas ternyata penjelasannya terlalu cepat atau kurang mengayomi, masih galak, ayo apa gitu. Ada yang ini nggak memberikan tanggapan biar ini kepentingan bersama gitu. Nah, ternyata praktikumnya saya kira seru gitu, ternyata nggak seru, ada nggak gitu. Soalnya biar kita improve gitu. Soalnya kan
dari ini ya, kemarin juga kita banyak kesalahan juga di awal-awal, seperti waktu timingnya nggak pas, jadi yang offline juga pulangnya jadi telat gitu. Jadi kayak hektik gitu ceritanya. Kalian yang online ini ada nggak gitu yang mau ditambahin? Sejauh ini sih kita lihat ya oke sih kalian yang online ini. Cuma ya jawaban pre-test post-testnya ya belum tak cek gitu. Terus tak cek itu yang angel ya. Sejauh ini aman gitu ya. Tapi ingat kalian ada komplain asal jangan lupa diberitahu ke asisten, jangan dipendam aja gitu. Kita semua improve kok tiap hari. Tiap harinya ada hal yang dapat dipelajari. Oke ya. Kita ke agenda berikut kita yang paling menarik. Soal post-testnya. Kalian kan diberkati dengan ilmu kalian bisa belajar lebih lama. Kita mulainya itu jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum kita mulai itu, kalian harus join pukul paling telat itu 16.45. Itu paling telat join lagi. Oke, soalnya kalian kan belum absensi ya gitu. Nah, absensi dan ngejoin post-testnya. Nah, jadi nanti di akhirnya itu kalian yang join, presensi tadi udah ya. Soal ini untuk yang post-test. Nah, jangan lupa kalian datangnya itu masih saya usahain 16.45. Soalnya nanti misalnya ada masalah sinyal, ada masalah apa, nah itu kalian nggak bermasalah gitu lah. Ada waktu untuk join lagi. Jadi, mulainya jam 5. Kita nunggu teman-temannya offline juga. Karena reagen kasih konvoy ini agak lama. Setelah kalian campurin semua reagennya, tutup konvoynya dengan faselnya itu, nunggu 2 jam. Ya lama. Dan lagi kalau ada yang salah buat gitu atau apa gitu, kita nggak tahu. Jadi kalau nggak ada apa-apa, nggak ada pertanyaan lagi. Ini ada kan? Nggak ada kan pertanyaan lagi? Semuanya tenang kok, pandai kok. Jadi kalau misalnya nggak ada, kita tutup dulu praktikum kita hari ini. Praktikumnya sudah selesai. Mengenai post-testnya jangan lupa 16.45 join di link ini lagi. Ke link ini lagi 16.45 kita jam 17 kan mulai post-test lagi sama teman-teman yang offline juga, nanti mereka join juga. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup praktikumnya karena sudah selesai, hanya menunggu post-test. Oke ya, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa ya. Saya persilakan pada Mbak Iko untuk memimpin doanya. Nah, karena kita udah sampai pada penghujung acara pada hari ini, kita tutup dengan doa ya teman-teman. Berdoa, aku persilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Semoga tadi materi yang dijelaskan sama Mas Karta bisa dicerna dengan baik ya sama teman-teman semua. Maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan dari kita. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.